Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada orang yang hidupnya tampak tenang, seolah setiap langkahnya membawa berkah, sementara yang lain meskipun berusaha keras justru terus menuai kesulitan yang tak berujung? Dalam kebijaksanaan kuno tanah Jawa, ada satu hukum sunyi yang sering diucapkan dengan kalimat sederhana, namun syarat makna, ngunduh wohing pakarti. Secara harfiah berarti, siapa yang menanam, dialah yang akan memanen hasilnya. Namun para leluhur Jawa tidak memaksudkan kalimat ini sekadar sebagai nasihat moral biasa. Bagi mereka, ini adalah hukum halus kehidupan, sebuah mekanisme tak kasat mata yang bekerja jauh lebih dalam dari sekadar sebab dan akibat yang terlihat. Bayangkan hidup seperti sebuah ladang luas yang tak pernah tidur. Setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah benih. Setiap niat di dalam hati adalah pupuknya. Dan setiap perbuatan adalah tangan yang menanam di tanah takdir. Masalahnya, banyak orang menanam tanpa sadar. Mereka menanam kemarahan, lalu bingung ketika hidup terasa penuh permusuhan. Mereka menanam keserakahan, lalu bertanya mengapa ketenangan tidak pernah datang. Dan ironisnya, ketika buah itu akhirnya jatuh ke tangan mereka, mereka mengira itu adalah nasib buruk, bukan hasil dari ladang yang mereka tanam sendiri. Inilah rahasia yang sejak lama diajarkan dalam laku batin Jawa, bahwa kehidupan bukan sekadar perjalanan acak yang dikendalikan keberuntungan atau kemalangan. Ada tatanan yang lebih halus, sebuah hukum yang bekerja diam-diam namun pasti. Para leluhur memahami sesuatu yang sering dilupakan manusia modern. Alam semesta tidak pernah lupa. Setiap getaran niat, setiap perbuatan, sekecil apapun, meninggalkan jejak dalam jaringan kehidupan. Cepat atau lambat, jejak itu akan kembali kepada pemiliknya, seperti gema yang kembali setelah kita berteriak di tengah lembah. Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam rahasia ngunduh wohing pakarti dalam laku dan ilmu Jawa. Kita akan mengungkap mengapa hukum ini begitu kuat, mengapa banyak orang tidak menyadarinya, dan bagaimana sebenarnya para leluhur memanfaatkan pemahaman ini untuk membentuk nasib mereka sendiri. Karena jika Anda benar-benar memahami hukum ini, Anda akan menyadari satu hal yang mungkin mengubah cara Anda melihat hidup selamanya. Bahwa masa depan Anda sebenarnya sudah mulai Anda tanam hari ini. Dalam khazanah kebijaksanaan Jawa, banyak ajaran besar tidak dituliskan secara terang-terangan. Ia tidak diajarkan seperti hukum atau doktrin yang kaku, melainkan diwariskan melalui pitutur leluhur, tembang, peribahasa, dan laku kehidupan sehari-hari. Salah satu di antaranya adalah prinsip yang dikenal sebagai ngunduh wohing pakarti. Bagi sebagian orang, kalimat ini terdengar seperti nasihat moral sederhana. Barang siapa berbuat, ia akan menerima akibatnya. Namun dalam pandangan para leluhur Jawa, maknanya jauh lebih dalam dari sekadar etika sosial. Ia dipahami sebagai hukum batin kehidupan, sebuah keteraturan kosmis yang menghubungkan niat, tindakan, dan takdir manusia. Jejak pemahaman ini dapat ditemukan dalam berbagai naskah kebijaksanaan Jawa kuno, seperti ajaran dalam Serat Wedatama karya Mangkunegara IV, maupun dalam petuah kehidupan yang tersebar dalam Serat Wulangreh karya Pakubuwono IV. Dalam teks-teks tersebut, manusia diajarkan untuk selalu eling lan waspada, ingat dan sadar terhadap setiap niat serta perbuatannya. Mengapa? Karena para leluhur memahami bahwa kehidupan manusia tidak hanya berlangsung di dunia yang terlihat. Ada lapisan batin yang lebih halus, tempat segala niat dan tindakan meninggalkan jejak. Dalam pandangan kosmologi Jawa, alam semesta bukanlah ruang kosong yang acak. Ia adalah tatanan yang hidup, di mana setiap getaran batin manusia berinteraksi dengan keseimbangan alam. Ketika seseorang berbuat baik dengan niat yang tulus, ia sedang menanam benih harmoni. Sebaliknya, ketika seseorang menebar kebencian atau keserakahan, ia sedang menanam benih kegelisahan yang suatu hari akan kembali padanya. Karena itulah, para leluhur tidak hanya menekankan perbuatan lahiriah,
tetapi juga kebersihan batin. Dalam laku Jawa, niat dianggap lebih halus namun lebih kuat daripada tindakan yang terlihat. Dua orang bisa melakukan perbuatan yang sama, tetapi hasil batin yang mereka tuai bisa sangat berbeda, tergantung apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Menariknya, pengetahuan ini tidak diajarkan secara terbuka kepada semua orang. Pada masa lalu, pemahaman tentang hukum batin kehidupan sering disampaikan melalui simbol, tembang, dan kiasan. Bukan karena para leluhur ingin merahasiakannya, tetapi karena mereka tahu pengetahuan yang dalam hanya bisa dipahami oleh jiwa yang siap. Jika diajarkan kepada orang yang belum siap, ia bisa disalah-artikan. Ada yang mengira ini hanya takhayul. Ada pula yang menyederhanakannya menjadi sekadar konsep keberuntungan atau kesialan. Padahal, bagi para pelaku laku batin Jawa, ngunduh wohing pakarti bukan sekadar kepercayaan. Ia adalah sesuatu yang dapat diamati dalam perjalanan hidup manusia. Perhatikan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Ada orang yang tampaknya selalu dikelilingi kebaikan. Tanpa banyak usaha, ia sering menemukan jalan keluar dari kesulitan. Sebaliknya, ada pula orang yang terus berlari dari satu masalah ke masalah lain, seolah bayangan gelap selalu mengikuti langkahnya. Para leluhur Jawa melihat fenomena ini bukan sebagai kebetulan. Mereka percaya bahwa kehidupan manusia berjalan seperti siklus ladang yang tak pernah berhenti. Apa yang ditanam hari ini mungkin tidak tumbuh besok, tetapi tanah kehidupan menyimpan semuanya. Dan pada waktunya, buah itu pasti akan kembali kepada penanamnya. Namun, disinilah letak misteri yang sering tidak dipahami. Jika hukum ini begitu pasti, mengapa banyak orang yang tampaknya berbuat buruk tetapi hidupnya tetap terlihat nyaman? Dan sebaliknya, mengapa orang baik terkadang justru mengalami banyak ujian? Untuk memahami paradoks inilah, kita harus masuk lebih dalam ke inti ajaran ngunduh wohing pakarti. Sebuah rahasia yang tidak hanya berbicara tentang tindakan, tetapi juga tentang waktu, kesadaran, dan jejak batin yang melampaui kehidupan yang terlihat. Untuk benar-benar memahami ngunduh wohing pakarti, kita harus berhenti melihat kehidupan hanya dari apa yang tampak di permukaan. Karena dalam pandangan kebijaksanaan Jawa, hidup tidak bekerja seperti garis lurus. Ia lebih menyerupai lingkaran yang terus berputar, sebuah siklus halus di mana setiap niat, kata, dan tindakan meninggalkan jejak yang suatu saat akan kembali kepada pemiliknya. Bayangkan, Anda berdiri di tengah lembah yang luas. Ketika Anda berteriak, suara itu tidak langsung kembali. Ia memantul ke dinding-dinding lembah, berjalan jauh, dan baru beberapa saat kemudian, gema itu kembali ke telinga Anda. Hidup bekerja dengan cara yang sangat mirip. Apa yang kita lakukan hari ini, seringkali tidak langsung kembali hari ini juga. Kadang ia kembali besok, kadang beberapa tahun kemudian, bahkan terkadang ketika kita sudah hampir melupakannya. Inilah sebabnya banyak orang gagal memahami hukum ini. Mereka melihat hidup hanya dari potongan waktu yang pendek, sementara hukum kehidupan bekerja dalam rentang yang jauh lebih luas. Para leluhur Jawa sering menggambarkan kehidupan manusia seperti petani yang menanam di ladang takdir. Seorang petani yang menanam padi tidak akan memanen pada hari yang sama. Ia harus menunggu musim, merawat tanah, dan membiarkan waktu melakukan bagiannya. Begitu pula dengan perbuatan manusia. Setiap tindakan adalah benih, namun benih tidak langsung menjadi buah. Ada proses yang tidak terlihat, ada waktu yang bekerja dalam diam. Dan disinilah letak lapisan pertama dari rahasia ngunduh wohing pakarti. Segala sesuatu yang ditanam akan tumbuh, tetapi tidak selalu pada waktu yang kita harapkan. Karena itu, dalam laku Jawa dikenal sebuah sikap batin yang disebut sabar lan eling. Bersabar sambil tetap sadar terhadap apa yang kita lakukan. Seseorang yang memahami hukum ini tidak akan mudah tergoda untuk berbuat buruk hanya karena hasilnya tidak langsung terlihat. Ia tahu bahwa tanah kehidupan tidak pernah lupa. Namun, ada lapisan yang lebih dalam lagi. Tidak semua benih memiliki kekuatan yang sama.
Dalam kebijaksanaan batin Jawa, sebuah perbuatan tidak hanya dinilai dari apa yang dilakukan, tetapi juga dari energi batin yang menyertainya. Ada 3 lapisan yang menentukan kekuatan sebuah benih kehidupan. Pertama, niat. Niat adalah akar dari segala perbuatan. Ia adalah getaran paling halus yang sering tidak terlihat oleh orang lain, tetapi sangat kuat dalam mempengaruhi hasil yang akan datang. Seseorang bisa melakukan kebaikan, tetapi jika di dalam hatinya ada kesombongan atau kepentingan tersembunyi, maka benih yang ia tanam tidak akan tumbuh dengan kemurnian yang sama. Sebaliknya, kebaikan kecil yang lahir dari niat yang tulus seringkali menghasilkan buah yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Kedua, tindakan. Tindakan adalah saat benih benar-benar ditanam di ladang kehidupan. Apa yang kita lakukan terhadap orang lain, terhadap alam, dan terhadap diri sendiri, semuanya meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus begitu saja. Dalam pandangan leluhur Jawa, setiap tindakan adalah getaran yang dikirim ke alam semesta. Dan seperti ombak di air, getaran itu pada akhirnya akan kembali ke sumbernya. Ketiga, kebiasaan. Satu perbuatan mungkin hanya sebuah benih kecil, namun ketika suatu tindakan diulang terus-menerus, ia berubah menjadi pola kehidupan. Disinilah nasib mulai terbentuk. Seseorang yang terbiasa berkata, jujur, akan menumbuhkan ladang kepercayaan di sekelilingnya. Sebaliknya, seseorang yang sering menipu perlahan menanam ketidakpercayaan yang suatu hari akan kembali dalam bentuk kesulitan hidup. Tanpa disadari, manusia sebenarnya sedang menulis takdirnya sendiri setiap hari. Bukan melalui peristiwa besar, tetapi melalui pilihan-pilihan kecil yang terus diulang. Namun, di titik inilah muncul pertanyaan yang sering membuat orang ragu pada hukum ini. Jika benar setiap perbuatan pasti kembali kepada pelakunya, mengapa dalam kenyataan hidup kita sering melihat sesuatu yang tampak bertentangan? Mengapa ada orang yang berbuat tidak baik, tetapi hidupnya terlihat makmur? Dan mengapa orang yang tulus justru sering mengalami banyak ujian? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus masuk lebih dalam lagi ke lapisan kedua dari rahasia ngunduh wohing pakarti. Sebuah bagian yang jarang dibahas, bahkan dalam ajaran kebijaksanaan sekalipun. Karena ternyata, ladang kehidupan tidak hanya menyimpan benih dari hari ini. Ia juga menyimpan jejak dari masa lalu yang jauh lebih panjang dari yang kita bayangkan. Ketika para leluhur Jawa berbicara tentang ngunduh wohing pakarti, mereka tidak hanya berbicara tentang sebab dan akibat yang sederhana. Mereka memahami bahwa kehidupan manusia adalah anyaman panjang dari perbuatan, niat, dan waktu. Inilah sebabnya hukum ini sering tampak seperti sebuah misteri. Karena dalam kenyataan hidup, kita sering melihat sesuatu yang tampaknya tidak adil. Ada orang yang berbuat tidak baik, tetapi hidupnya tampak lancar. Ia memiliki kekayaan, kekuasaan, bahkan kehormatan di mata banyak orang. Sementara di sisi lain, ada orang yang tulus, jujur, dan penuh kebaikan, tetapi justru harus menghadapi banyak ujian. Jika hukum ngunduh wohing pakarti benar-benar bekerja, mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Para pelaku laku batin Jawa menjawab pertanyaan ini dengan satu pemahaman penting. Kehidupan manusia tidak dimulai dari hari ini saja. Ladang kehidupan yang kita tempati sekarang sudah lama ditanami, bahkan sebelum kita benar-benar menyadarinya. Perbuatan yang kita lakukan di masa lalu, kebiasaan yang kita bangun selama bertahun-tahun, bahkan jejak tindakan yang telah lama kita lupakan, semuanya masih tersimpan di dalam tanah kehidupan. Bayangkan sebuah hutan yang lebat. Pohon-pohon besar yang kita lihat hari ini bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Mereka tumbuh dari benih yang mungkin telah jatuh bertahun-tahun sebelumnya. Begitu pula dengan nasib manusia. Apa yang kita alami hari ini seringkali merupakan buah dari benih yang telah lama ditanam. Inilah mengapa para leluhur Jawa mengajarkan satu sikap batin yang sangat penting. Nrimo lan waspada. Nrimo bukan berarti pasrah tanpa usaha. Nrimo berarti memahami
bahwa kehidupan memiliki proses yang tidak selalu bisa kita lihat dengan mata. Seseorang yang memahami hukum ini tidak akan cepat iri melihat keberuntungan orang lain, dan tidak pula cepat putus asa ketika menghadapi kesulitan. Karena ia tahu, apa yang terlihat hari ini hanyalah sebagian kecil dari cerita yang panjang. Namun, ada rahasia lain yang jarang dibicarakan. Tidak semua buah kehidupan datang dalam bentuk yang sama dengan benihnya. Seseorang yang menanam keserakahan mungkin tidak langsung menerima kemiskinan. Kadang, buahnya datang dalam bentuk yang lebih halus, seperti kegelisahan batin, hubungan yang rusak, atau hidup yang terasa kosong meskipun dipenuhi kemewahan. Sebaliknya, seseorang yang menanam kebaikan mungkin tidak langsung menerima kekayaan atau keberhasilan. Namun, ia sering menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan hati, pertolongan yang datang pada saat yang tepat, atau jalan keluar ketika hidup terasa buntu. Para leluhur Jawa memahami bahwa buah kehidupan tidak selalu berbentuk materi. Kadang ia hadir sebagai ketentraman batin, kadang sebagai perlindungan yang tidak terlihat, kadang pula sebagai hikmah yang membuat seseorang semakin bijaksana. Disinilah letak perbedaan antara orang yang hanya melihat hidup di permukaan dan orang yang benar-benar memahami hukum kehidupan. Orang yang hanya melihat permukaan akan mengira bahwa kehidupan berjalan secara acak, seolah keberuntungan dan kesialan datang tanpa sebab. Namun orang yang memahami laku batin Jawa akan melihat pola yang lebih halus. Ia melihat bahwa kehidupan sebenarnya selalu menjaga keseimbangan. Apa yang keluar dari diri manusia pada akhirnya akan kembali kepadanya, meskipun bentuknya, waktunya, dan jalannya tidak selalu sama dengan yang kita bayangkan. Karena itu, para leluhur sering mengingatkan satu hal sederhana, namun dalam: manusia boleh lupa terhadap perbuatannya, tetapi kehidupan tidak pernah lupa. Dan ketika seseorang mulai memahami rahasia ini, cara ia menjalani hidup akan berubah. Ia tidak lagi berbuat baik hanya untuk dilihat orang. Ia juga tidak lagi takut berbuat benar meskipun tidak dihargai. Karena ia tahu satu hal yang sangat pasti: setiap benih yang ia tanam suatu hari pasti akan berbuah. Namun, memahami hukum ini saja belum cukup. Pertanyaan yang lebih penting adalah, bagaimana cara hidup dengan kesadaran ini di tengah dunia yang penuh godaan, ambisi, dan ketidaksabaran? Bagaimana seseorang bisa benar-benar menerapkan kebijaksanaan ngunduh wohing pakarti dalam kehidupan sehari-hari? Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana ajaran kuno ini tidak hanya menjadi filosofi, tetapi juga jalan praktis untuk membentuk kehidupan yang lebih jernih, lebih sadar, dan lebih bermakna. Memahami kebijaksanaan. Ngunduh wohing pakarti tidaklah cukup jika hanya berhenti sebagai pengetahuan. Para leluhur Jawa tidak mewariskan ajaran ini sekadar untuk dipikirkan, tetapi untuk dijalani dalam laku kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, ladang kehidupan tidak menilai apa yang kita pahami, melainkan apa yang benar-benar kita tanam. Disinilah kebijaksanaan ini mulai menjadi sangat praktis. 1. Menjaga niat. Sebelum bertindak, langkah pertama dalam menjalani hukum ini adalah membersihkan niat. Para leluhur Jawa percaya bahwa sebelum sebuah perbuatan terjadi di dunia luar, ia sudah lahir lebih dahulu di dalam hati. Niat adalah benih pertama yang menentukan kualitas buah yang akan tumbuh. Karena itu, orang yang memahami laku batin tidak hanya bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" tetapi lebih dahulu bertanya, "Dengan hati seperti apa aku melakukannya?" Sebuah tindakan sederhana seperti membantu orang lain bisa menjadi benih besar jika dilakukan dengan ketulusan. Sebaliknya, kebaikan yang dilakukan demi pujian seringkali hanya menghasilkan kepuasan yang sangat singkat. Maka, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang sadar akan ngunduh wohing pakarti akan berusaha menjaga hatinya tetap jernih sebelum bertindak. Bukan untuk terlihat baik, tetapi untuk menanam benih yang baik. 2. Berhati-hati dengan kebiasaan kecil.
Banyak orang berpikir bahwa nasib dibentuk oleh keputusan besar. Namun dalam pandangan leluhur Jawa, takdir justru lebih sering dibentuk oleh kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Kata-kata yang sering kita ucapkan, cara kita memperlakukan orang lain, sikap kita ketika menghadapi kesulitan. Semua itu adalah benih yang terus ditanam di ladang kehidupan. Orang yang terbiasa bersyukur akan menumbuhkan ketenangan. Orang yang terbiasa mengeluh akan menumbuhkan kegelisahan. Tanpa disadari, kebiasaan-kebiasaan kecil ini perlahan membentuk arah hidup seseorang. Karena itu, dalam laku Jawa dikenal sikap elinglan waspada, selalu sadar dan berhati-hati terhadap apa yang kita lakukan, bahkan dalam hal yang tampak sepele. 3. Tidak tergesa menilai. Kehidupan salah satu ujian terbesar dalam memahami hukum ini adalah kesabaran terhadap waktu. Di dunia yang serba cepat, manusia ingin melihat hasil segera. Jika berbuat baik hari ini, mereka berharap kehidupan langsung berubah besok. Namun hukum kehidupan tidak bekerja seperti itu. Benih membutuhkan waktu untuk tumbuh. Kadang apa yang kita tanam hari ini baru berbuah ketika kita hampir melupakannya. Dan seringkali buah itu datang melalui jalan yang tidak kita duga. Karena itu, orang yang memahami ngunduh wahing pakarti tidak mudah putus asa ketika kebaikannya belum terlihat hasilnya. Ia juga tidak mudah tergoda melakukan hal buruk hanya karena tampaknya menguntungkan dalam jangka pendek. Ia sadar bahwa ladang kehidupan selalu bekerja dalam diam. 4. Memperbaiki ladang, bukan mengutuk. Nasib. Kesalahan terbesar manusia adalah menyalahkan nasib tanpa melihat apa yang telah ia tanam. Para leluhur Jawa mengajarkan satu sikap yang sangat kuat. Ketika hidup terasa sulit, jangan hanya bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tanyakan juga, "Apa yang perlu aku perbaiki dalam diriku?" Karena meskipun kita tidak bisa mengubah benih yang telah ditanam di masa lalu, kita selalu bisa menanam benih baru hari ini. Dan itulah kekuatan terbesar dari kebijaksanaan ngunduh wahing pakarti. Ia tidak membuat manusia merasa terikat pada masa lalu, tetapi justru memberi kesadaran bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menanam masa depan yang berbeda. Namun pada akhirnya, ada satu pelajaran paling dalam dari ajaran ini yang sering terlewatkan, bahwa hidup bukan sekadar tentang menuai hasil yang baik, tetapi tentang menjadi manusia yang sadar terhadap setiap jejak yang ia tinggalkan di dunia ini. Dan ketika seseorang benar-benar memahami hal ini, ia tidak lagi hidup dengan ketakutan terhadap akibat. Ia hidup dengan kesadaran penuh terhadap setiap perbuatannya. Pada akhirnya, kebijaksanaan ngunduh wahing pakarti mengingatkan kita pada satu kebenaran yang sederhana, namun sering dilupakan manusia. Hidup tidak pernah benar-benar acak. Di balik setiap peristiwa, setiap pertemuan, bahkan setiap kesulitan yang kita alami, selalu ada benih yang pernah ditanam, entah oleh kesadaran kita atau oleh kebiasaan yang selama ini berjalan tanpa kita sadari. Para leluhur Jawa memahami bahwa manusia sering terlalu sibuk melihat buah kehidupan, tetapi jarang mau melihat benih yang ia tanam sendiri. Ketika hidup terasa berat, manusia menyalahkan keadaan. Ketika hidup terasa tidak adil, manusia menyalahkan nasib. Padahal dalam pandangan kebijaksanaan batin, kehidupan hanyalah sebuah ladang yang sangat jujur. Ia tidak memihak siapapun. Ia tidak menipu siapapun. Ia hanya mengembalikan apa yang pernah kita tanam di dalamnya. Itulah sebabnya, orang-orang yang memahami laku kehidupan tidak terlalu terobsesi mengejar hasil. Mereka lebih fokus pada cara mereka menanam. Mereka menjaga niatnya. Mereka berhati-hati dengan kata-katanya. Mereka sadar bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, adalah bagian dari jejak yang suatu hari akan kembali kepada mereka. Dan ketika kesadaran ini benar-benar hidup di dalam diri seseorang, cara ia melihat dunia akan berubah. Ia tidak lagi berbuat baik hanya ketika ada yang melihat. Ia tidak lagi takut melakukan kebenaran meskipun tidak dihargai, karena ia tahu satu hal yang pasti: kehidupan selalu mencatat. Segala yang keluar dari diri manusia akan kembali kepadanya. Mungkin tidak hari ini,
Mungkin tidak besok, tetapi pada waktunya yang paling tepat. Maka pertanyaan yang paling penting bukanlah apa yang akan terjadi pada hidupku nanti, tetapi justru benih apa yang sedang aku tanam hari ini. Karena setiap kata yang kita ucapkan, setiap niat yang kita simpan di hati, dan setiap tindakan yang kita lakukan, diam-diam sedang membentuk masa depan yang suatu hari akan kita tuai sendiri. Dan mungkin setelah memahami rahasia ngunduh wohing pakarti, kita akan mulai menyadari satu hal yang sangat dalam, bahwa takdir bukan hanya sesuatu yang kita tunggu. Takdir adalah sesuatu yang kita tanam setiap hari.